Islam mencatat sejarah panjang mengenai peperangan, ketangguhan, strategi, serta kekuasaan yang ditoreh dari segala peristiwa yang pernah dilalui. Diketahui perang besar pertama kali yang dialami umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, dan masih banyak kejadian perperangan lain sebelum dan setelah Perang Badar tersebut. Dari peperangan yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang, tak luput dari seorang panglima yang gagah dan berani memimpin suatu pasukan, serta para pengikut yang tak kalah hebatnya. Tercatat beberapa panglima perang yang gagah dan tangguh serta pemberani yang berhasil menaklukkan medan perang sejak zaman Rasulullah. Dan langsung aja kita bahas, panglima perang muslim terhebat sepanjang sejarah. Yang pertama adalah Khalid bin Walid. Dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir pada 585 Masehi dan wafat pada usia 57 tahun, sahabat Rasulullah yang satu ini sangat terkenal dengan taktik perang, dan ketangguhannya di dunia militer. Nama Khalid bin Walid sendiri disebut sebagai panglima yang tak terkalahkan pertahanannya di lebih dari 100 kali pertempuran yang ia pimpin. Khalid bin Walid dahulunya merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang berperan penting dalam perang Uhud melawan umat muslim. Khalid masuk Islam dan tergabung bersama Rasulullah dengan melalui perjanjian Hudaibiyah. Pencapaian strategis yang diraih yaitu penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia Mesopotamia, dan Suriah Romawi, dalam waktu 4 tahun. Kelihayan Khalid juga terlihat pada pertempuran Yarmuk. Khalid memimpin 40.000 tentara dan menerima misi tersebut dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi merupakan pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid dan juga pasukan Romawi Timur yang berjumlah 150.000. Dalam perang tersebut pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid mencapai kemenangan telak, merebut Palestina, Suriah dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Memang Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah karirnya dalam lebih dari 100 perperangan besar maupun kecil, dan tercatat sebagai panglima terbaik sepanjang sejarah. Yang kedua adalah Muhammad Al-Fatih. Disebutkan di dalam kisahnya, kekuasaan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil membuat kota Konstantinopel waktu itu tunduk. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Hadis tersebut merupakan dorongan besar bagi Mehmed II untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai upaya yang dilakukan hingga beberapa kali menemui kegagalan. Di usianya yang masih belia menginjak umur 21 tahun, Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih ini sangat berani mengambil keputusan untuk membawa bala tentara serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata. Untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Mehmed II beserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat, dan mendapat respon negatif akan kemustahilan dengan rencana yang dia perintahkan. Dan dengan tegas dan berani Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada bala tentaranya untuk bergegas melakukan hal tersebut. Sebanyak 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, sastrawan Yoilmas Ostuna berkata, tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Mehmed telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan bahkan sehari sebelum beliau menjalankan strategi tersebut, Muhammad Al-Fatih memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan melaksanakan salat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jejak karir Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemimpin pasukan muslim dalam perang salib melawan umat Kristen. Sejak saat itu namanya melejit di kalangan muslim dan Kristen. Merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran.
Dan dengan kemuliaannya, Salahuddin tidak menyakiti satupun para tawanannya dari tentara Kristen dan melepaskannya bagi yang mau kembali ke Eropa. Akibat kemuliaannya serta kesatria yang pemberani, Salahuddin dikenal dan harum namanya di kalangan Muslim dan umat Kristen. Pria yang dilahirkan di kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi dan berasal dari suku Kurdi ini, sudah menguasai taktik perperangan, politik serta strategi dari semenjak dia masih kecil. Dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan salah satu kerajaan bernama Dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Mesir, Yaman, Diyarbakir, Mekah, Hijaz, dan Irak Utara. Sampai pada akhir kejayaan Salahuddin berakhir, dirinya wafat pada 1193 Masehi. Kematian beliau menandakan bahwa kerajaan yang didirikannya kian melemah. Dinasti Ayyubiyah berakhir ketika pemimpin terakhir, Sultan Ayyubiyah, terbunuh oleh budak Mamluk. Yang keempat adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pada usianya yang masih menginjak angka 18 tahun, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan perang Islam melawan Romawi Timur. Dalam usianya yang masih muda Usamah diragukan oleh sahabat yang lainnya karena tugas yang berat diberikan kepada anak yang masih berusia 18 tahun. Dikisahkan, dalam perjalanannya dari Madinah menuju perbatasan Syam, Usamah mendengar kabar berita atas kematian Rasulullah dan bergegas balik menemui Nabi dan menghentikan perjalanan pasukannya. Hingga Abu Bakar yang pada waktu yang bersamaan diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah, memerintahkan Usamah untuk bergegas balik menyelesaikan amanah dari Nabi tersebut. Hingga Usamah dengan pasukannya bergegas menuju perbatasan Syam, dan dengan strategi yang matang, pasukan Usamah berhasil mengalahkan musuh dengan cepatnya. Hingga sejak saat itu Usamah menjadi diperhitungkan dan disegani dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Di antara panglima perang yang kuat dan tangguh dalam sejarah Islam, nama Usamah bin Zaid tercatat sebagai panglima perang terhebat, termuda, dan terakhir yang ditunjuk oleh Rasulullah pada masanya. Yang kelima adalah Khawlah binti Azur. Apabila Khalid bin Walid disematkan gelar sebagai pedang Allah, maka Khawlah binti Azur merupakan panglima dari kalangan perempuan yang juga disebut dengan pedang Allah. Pada awalnya Khawlah merupakan petugas medis yang bertugas pada saat perperangan berlangsung. Ketika mengetahui ketika itu kakak kandungnya Dirara bin Azur yang tertangkap dan menjadi tawanan musuh, Khawlah bangkit dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan bergegas membantu kakaknya melawan dan menghadang musuh dengan menunggangi kuda. Pada saat itu pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid sedang terpukul oleh musuh. Khawlah maju dengan beraninya dan menghadang musuh-musuh Allah, tak sedikit pun keraguan dan kegentaran terlihat darinya. Keadaan fisik yang mendukung, kekar, tinggi dan pemberani, ia cekatan memainkan taktik perang dan kelihayannya memainkan pedang serta menunggangi kuda. Hingga pasukan pun terheran dengan kehadiran dan kemisteriusannya karena semua badannya ditutupi kecuali matanya. Di luar dari kehebatan dan keberaniannya di medan perang, Khawlah terkenal dengan strateginya yang jitu. Pada Perang Sahura, ia yang merupakan tim medis dari tentara Muslim, tertangkap oleh musuh dan ditahan bersama dengan rekannya yang lain. Khawlah tidak kehilangan akal dan memotivasi para tawanan lain untuk berani dan melawan musuh-musuh Allah. Dengan cekatan dan tangan kosong serta memanfaatkan keadaan sekitar, Khawlah berhasil menyelamatkan diri dan rekannya dari tawanan musuh. Yang keenam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Hamzah memiliki julukan, Singa Allah, karena kepahlawanannya saat membela Islam. Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan Rasulullah. Ia merupakan anak dari Abdul Muthalib dan Khawlah binti Wuhaib dari Bani Zuhroh. Hamzah bin Abdul Muthalib mencurahkan hidupnya untuk kepentingan dakwah Islam. Pada Perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang.